di kelas 3. Mari kita belajar tematik. Tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Kita perhatikan bacaan pada halaman 85 sampai 86 dengan judul Kain Adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Kain adat yang paling terkenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Setelah kita membaca teks bacaan dengan judul Kain Adat Indonesia, sekarang kita lengkapi tabel berikut dengan nama-nama kain yang ada di bacaan itu. Yang pertama adalah kain songket, yaitu berasal dari Melayu. Yang kedua, kain sasirangan, berasal dari suku Banjar di Kalimantan. Yang ketiga, batik dari Jawa. Yang keempat, lurik juga dari Jawa. Yang kelima adalah kain tenun dari Nusa Tenggara. Pada teks bacaan Kain Adat Indonesia, amati kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari setiap kalimat pertama. Paragraf pertama, informasi pokok atau informasi utamanya adalah Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Informasi utama atau informasi pokok pada paragraf kedua adalah salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Informasi pokok atau utama pada paragraf ketiga adalah kain adat Indonesia sangat istimewa. Informasi pokok atau utama pada paragraf keempat adalah kain adat memiliki banyak fungsi. Informasi pokok atau utama pada paragraf kelima adalah kain adat yang paling dikenal adalah batik. Motif kain adat Indonesia sangat beragam. Ada motif bunga, hewan, dan bentuk bangun datar. Amati motif kain adat berikut. Yang pertama adalah kain motif bunga atau tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah kain motif bangun datar. Ini seperti bangun datar segitiga. Yang ketiga adalah kain motif juga bangun datar. Di sini ada bangun datar lingkaran. Dan yang keempat adalah motif tumbuhan atau motif bunga. Amatilah gambar berikut. Gambar yang pertama memiliki simetri lipat yang simetris. Gambar yang kedua tidak memiliki simetri lipat karena tidak simetris. Bangun datar memiliki simetri lipat jika dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar. Lipatan saling menutupi dengan tepat dan memiliki sumbu simetri. Sumbu simetri adalah yang di tengah-tengah ini ya. Pada halaman 91 sampai 92 ada bacaan tentang jenis-jenis pakaian. Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian.
Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari, ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam sekolah saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos, celana selutut, atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani mengenakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga Lani mudah menyerap keringat. Lani dapat bergerak bebas dengan baju olahraganya. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin, ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Saat ini jenis pakaian sangat beragam. Ada pakaian seragam, pakaian bermain, dan pakaian tidur. Sekarang tuliskan jenis-jenis pakaian dan contohnya pada tabel pada halaman 94. Yang pertama contohnya pakaian sekolah, yaitu seragam putih merah, baju batik, pakaian pramuka. Yang kedua pakaian rumah. Contohnya kaos, celana pendek, dan baju tidur. Yang ketiga pakaian olahraga, contohnya pakaian olahraga sekolah dan pakaian renang. Yang keempat pakaian adat, contohnya pakaian adat Jawa, pakaian adat Bali, dan lain-lain. Yang kelima pakaian musim dingin, contohnya jaket, baju hangat, dan jas hujan. Yang keempat adalah pakaian khusus, contohnya baju pesta dan pakaian untuk beribadah. Amati gambar di samping. Cara berpakaian orang berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Manfaat saling menghargai perbedaan yaitu yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, muncul sikap tenggang rasa atau menghormati. Sikap ketiga, memahami perasaan orang lain. Yang keempat, saling melengkapi satu sama lain. Yang kelima, memperkaya wawasan.